Baiklah, saya Asidiki, NIM 117501155325 akan mempraktekkan ujian akhir semester Data Warehouse, OLAP dimensi produk dan dimensi karyawan. Sama seperti sebelumnya, kita akan membuat dimensi produk dan dimensi karyawan. Yang sebelumnya adalah skema dan dimensi cabang. Kita buat informasi baru. Kemudian kita ambil tabel input, kemudian tabel input lagi, kita cari stream lookup-nya. Kemudian kita hubungkan node-nya. Kita panggil inputannya melalui connection PHI minimal. Kita ambil SQL-nya, kita pilih tabel mana yang mau kita panggil. Kita akan panggil tabel produk. Kita bikin dulu namanya tabel input ms produk. Oke, kita review dulu datanya. Setelah data berhasil direview, kita ambil inputan untuk yang kedua. Kita mau mengambil inputan untuk tabel kategori. Kita review dulu. Terdiri 3 kategori. Selanjutnya, oke. Baru kita lakukan operasi untuk stream lookup-nya. Kita akan melookup nama kategori. Filenya ke nama kode kategori dan kode kategori. Kita ambil nama, kita panggil nama kategorinya, tipenya string. Oke. Kita rubah dulu tabel inputnya biar memudahkan kita dalam membaca dari data ini. Oke, coba kita jalankan. Kita set dulu. Kita bikin nama dimensi. Dimensi produk. Oke, tidak ada terjadi error. Coba kita lihat lookup-nya. Ya, kita udah berhasil men-lookup 2 tabel tadi. Selanjutnya kita mau menambahkan sekuen untuk sort key-nya dari nama kategori tersebut yang nanti gunanya untuk terakhir untuk pack penjualan. Kita isi value name-nya SK produk. Oke, coba kita jalankan. Sekuen berhasil kita buat. Selanjutnya kita mau menseleksi isinya.
Seleksi ini kita sesuaikan dengan star skema yang kita buat di awal tadi, sesuai dengan tabel star skema yang kita telah buat di awal. Oke, coba kita jalankan. Kode kategori, nama kategori, kode produk, dan nama produk. Selanjutnya data akan kita kirim ke database PHI OLAP 2020 menggunakan tabel output. Seperti biasa, dihubungkan antara node-nya, jadikan dia sebagai main output step. Kita tulis stepnya tabel output dimensi produk. Kita bikin koneksinya dulu PHI OLAP 2020. Kita bikin tabel baru dimensi underscore produk. Oke, kita jalankan dulu SQL-nya untuk mengeksekusi kodenya. Selanjutnya kita okekan saja. Coba kita jalankan. Berhasil, tidak terdapat error. Kita lihat review datanya. Untuk memastikannya, kita coba cek di SQL log apakah data berhasil diimport ke database. Ya, dimensi produk telah masuk ke dalam tabel PHI OLAP 2020, dan kita udah berhasil membuat 3 item: cabang, produk, dan waktu. Selanjutnya kita mau bikin dimensi karyawan. Kita buat seperti biasa, new file transformation, inputan, kita ambil inputan, kita ambil dulu stream lookup-nya. Kita mau panggil dulu tabelnya di PHI Minimart. Itu kita mau panggil tabel MS karyawan. Ini untuk dimensi karyawan. Kita review dulu apakah datanya ada. Ya, datanya ada. Dimensi produk. Oke. Selanjutnya kita sebelumnya kita mau rubah dulu step name-nya biar mudah kita dalam memahami atau membaca dari tabel pekerjaan kita ini. Sebelumnya kita mau buat dulu sebuah script untuk menggabung nama depan dan nama belakang dengan memakai modified JavaScript values. Kita tulis dulu par nama karyawan sama dengan underscore nama depan tambah nama belakang titik koma. Kita tambah dulu spasinya agar dia nama depan dan nama belakang tidak dempet.
Oke, kita panggil dulu field name-nya itu nama karyawan. Tipe datanya string. Oke, kita rubah dulu nama step name-nya nama karyawan. Kita coba jalankan scriptnya dulu, review. Oke, nampaknya data belum muncul. Oke kan dulu. Oh, ternyata terjadi error. Sepertinya codingannya baik saja. Oh, kita lupa menyambung node tabel inputan ke model JavaScript-nya. Jadi dia tidak dapat mengetahui item atribut yang kita tulis tadi. Nah, sekarang datanya sudah berhasil, scriptnya sudah berhasil dijalankan. Kita oke kan. Telah terbuat nama karyawan di field baru. Oke, coba kita lihat dulu. Launch. Terjadi error di tabel input karena kita belum menginputkan apa-apa. Kita lanjutkan dulu pekerjaannya, nanti setelah Streamlabs-nya selesai baru kita coba jalankan. Kita mau menginputkan, selanjutnya kita akan memanggil data dari tabel PHI Minimer, yaitu tabel cabang. Oke, yes. Kita review dulu datanya seperti biasa. Kode cabang, nama cabang, kode kota. Oke, close. Kita rubah dulu step name-nya, MS cabang. Oke, kita Streamlabs-nya mau kita panggil dulu tampil input. Kita pilih indexingnya. Yang mengindexing antara keduanya adalah kode cabang. Lalu kita panggil kode kota yang nantinya berguna untuk nama kota. Streamlabs kode kota. Oke. Coba kita run. Kita save dulu dimensi. Karyawan. Kode berhasil berjalan. Coba kita review dulu. Ya, kita udah berhasil membuat nama karyawan dan menyatukannya melalui script model tadi. Itu bintang mapen, jadi bintang mapen, dan kita juga berhasil mengelola kode kota. Selanjutnya kita perlu input lagi. Lebih baik kita ketik tabel karena lebih cepat dia dalam memanggilnya daripada kita tulis input. Terlalu banyak input di desain spoon ini. Lalu kita butuh Streamlabs lagi. Kita mau manggil dari koneksi PHI Minimer, MS kota. Kita mau melookup nama kota dengan kode kota. Ini sesuai tujuannya dengan skema star yang telah kita buat di awal tadi. Kita review dulu datanya. Oke, data ada. Kita hubungkan lookup sebelumnya. Streamlabs nama kota. Oh, belum dimasukkan stepnya. Yang mengindeks keduanya adalah kode kota. Kita mau manggil nama kota, tipenya string sesuai dengan primary key-nya dan
foreign key. Oke, tidak terdapat error. Coba kita mau review datanya. Nama kota berhasil kita lookup dengan data sebelumnya. Kode cabang, nama cabang, kode karyawan, dan nama karyawan telah berhasil kita kerjakan. Kita mau add sequence dulu sebagai shortcut key untuk faktual penjualan. Nanti di akhir setelah kita berhasil membangun dimensi cabang, produk, karyawan, dan waktu, nanti digunakan untuk penjualan. Kita buat dulu sequence SK karyawan, name-nya SK_karyawan. Oke, kita jalankan sequence-nya, lalu kita seleksi dulu sebelum memasukkan ke database PAI OLAP 2020. Kita sesuaikan dengan atribut skema star yang kita bangun di awal. Field name ini sesuaikan dengan tabel skema star di awal. SK karyawan, kode cabang, nama area cabang, kode karyawan, kode karyawan. Karena kita tidak mempunyai field name untuk nama area cabang, kita rename saja di seleksinya untuk menyesuaikan dengan skema star yang kita bangun di awal. Oke, kita jalankan. Seharusnya tidak terdapat error karena cuma seleksi. Oke, review saja. Oke. Kita udah berhasil membuat dimensi untuk karyawan. Selanjutnya kita akan memasukkannya ke dalam database PAI OLAP 2020 menggunakan tabel output. Kita hubungkan node-nya, jadikan dia sebagai main output dari project kita. Tabel output dimensi karyawan. Dimensi kita bikin create tabel baru di PAI OLAP itu adalah dimensi underscore karyawan. Kita jalankan SQL-nya, kita eksekusi. Oke, jalan. Selanjutnya kita coba jalankan. Kalau di sini tidak akan dapat mempengaruhi karena kita coba lihat aja di SQL-nya. Kita refresh dulu database-nya. Nah, berhasil kita masukkan dimensi karyawan. Kita sudah berhasil membangun 4 dimensi. Itu cabang, karyawan, produk, dan waktu. Selanjutnya kita akan membuat pack penjualan.